Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku dalam channel kita, channel Langsung Terus ini yang akan kita gunakan sekarang untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 17 Maret tahun 2024 yang kita sebut lagi juga Minggu Judika. Berikan keadilan kepadaku ya Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, membagikan, dan juga mengkomentari agar kita semua dapat diberkaya. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita dalam menyambut firman yang akan disampaikan kepada kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Yeremia 31 ayat 35 sampai 37. Mari kita baca. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya, Jehovah Sebaot. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, yaitu saudara-saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan menikmati lalu mengamalkan firman Tuhan. Amin. Kepada kita disodorkan di almanak kita suatu tema yang mungkin harus kita kritisi juga, yakni ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Menurut saya, kalimat seperti itu menjadi kalimat teologis yang bisa saja membuat kita menjadi salah kaprah dalam mengikut Tuhan. Coba bayangkan, ada suatu gereja di Eropa mengatakan bahwa apabila Tuhan telah memvonis seseorang masuk neraka sebagai predestinasi, maka bagaimanapun dia baiknya selama hidup di dunia, dia tahu juga ke neraka. Karena ketetapan Tuhan katanya sudah begitu. Karena pandangan sedemikian, banyak orang Kristen yang putus asa di negara itu. Tidak benar itu katanya. Masa ditetapkan ke neraka walaupun kita sudah beriman dan iman kita berbuahkan perbuatan-perbuatan baik dan lain-lain. Inilah bahaya ajaran predestinasi. Tapi ada juga yang mengajarkan memang Tuhan telah menetapkan semua manusia
masuk surga. Tetapi ada yang gagal masuk ke sana karena mengingkari imannya kepada Yesus Kristus, mengingkari kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus hati-hati kalau dikatakan ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hokdo pengatur honon ni demata. Jangan sampai jatuh kepada predestinasi negatif. Namun ada predestinasi positif. Salah satu ketentuan Tuhan yang ditetapkan dulu kepada umat pilihannya adalah bahwa Abraham akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan tanah di mana dia mengembara waktu itu akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya, dan keturunannya ibarat banyaknya bintang di langit atau pasir di pantai. Itu ketentuan, dan itu adalah janji Tuhan. Jadi janjilah yang selalu diingat oleh Tuhan. Jadi jangan ketetapan. Kalau ketetapan Tuhan itu ya memang ada ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah, tapi tidak ada hubungannya itu dengan keselamatan. Ketetapan Tuhan, Dia menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memberi matahari untuk menerangi siang. Dia yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Dia yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ganas dan bisa saja menenggelamkan kapal sebesar apapun. Yahweh Zebaot namanya, yang Maha Kuasa. Ketetapan itu memang sampai sekarang tidak diubah. Nanti akan diubah apabila datang akhir zaman, sehingga matahari tidak lagi menerangi bumi, bulan bintang runtuh, dan tidak ada lagi laut. Jadi ada perubahan juga. Apa yang dikatakan dalam kitab Yeremia ini adalah soal masa depan Israel. Setelah mereka begitu lama dimarahi oleh Tuhan dan dihukum, bahkan Samaria itu dihapus, kerajaan Samaria, bangsa Israel yang di sana dibuang ke Mesopotamia, ke Hala, 200 tahun sebelum bangsa Yehuda dibuang. Bayangkan 722 penduduk Israel Utara dibuang, dan tahun 586 penduduk Yehuda dibuang. Yang sisa adalah yang diangkut oleh Nebukadnezar ke Babilonia, rombongan Raja Jekonya, dan puluhan ribu para ahli bangunan dan lain-lain untuk digunakan membangun kota Babel. Jadi ada sisa bangsa Israel, kerajaan utara itu pasti ada juga, tapi orang tidak tahu di mana lagi. Yeremia menubuatkan mereka dihukum 70 tahun dalam pembuangan. Itu Yehuda. Dan Tuhan mengubah
amarahnya menjadi belas kasihan. Kasih Tuhan itu timbul kembali terhadap umatnya dengan mengingat janjinya yang telah diberikan kepada Abraham, kepada Musa. Karena perjanjian itu sudah dilanggar oleh Israel, oleh Yehuda, Tuhan mengikat perjanjian baru dengan bangsa Israel, yaitu janji pemulihan bangsa Israel kembali. Itu isi Yeremia 31 sampai ayat 1 sampai ayat 40. Sehingga bangsa Israel dapat membangun kehidupannya kembali. Karena sudah begitu lama bangsa Israel Utara dan bangsa Yehuda tidak lagi bertemu di pembuangan, dan bahkan ada perselisihan mereka, Tuhan mengingatkan bahwa mereka semua adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga mereka tidak perlu melanjutkan perkelahian yang masa dulu. Apabila mereka kembali ke tanah air, ke Bonapasogit, mereka harus sama-sama semua. Yang pertama harus diketahui oleh Israel dan Yehuda bahwa 12 keturunan Yakub itu sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Efraim itu anak sulungnya, bukan hanya Yehuda anak sulungnya. Oleh karena itu mereka harus belajar menyatukan diri, menyatukan semangat, dan menyatukan tekad serta ekonomi dan juga keimanan, agar tidak lagi terjadi perpecahan-perpecahan di antara mereka apabila mereka kembali ke tanah air dari pembuangan. Kasih Tuhan tidak berhenti. Justru karena kasih Tuhan itulah yang terus berjalan, makanya ada sisa Israel dipelihara oleh Tuhan di Babel. Raja Jekonya sendiri bisa makan bersama di meja Nebukadnezar. Dan ada banyak ahli-ahli Yahudi yang menjadi disayangi oleh pemerintah yang membuang mereka. Termasuk Daniel menjadi penasehat Nebukadnezar dan kemudian menjadi penasehat daripada Raja Kores. Itu yang luar biasa, dan itu bukan hanya pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka dan mengendalikan mereka. Jadi bangsa Israel yang asal usulnya dari utara maupun dari Yehuda, masih ada sisanya, pasti ada sisanya, harus menyadari bahwa mereka tetap menjadi bangsa di hadapan Tuhan sepanjang waktu. Dan kalau demikian, mereka harus juga belajar menjadi bangsa Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, yang setia dan mematuhi Tuhan sepanjang waktu. Karena tidak sia-sia seperti itu. Memang banyak orang mempertanyakan mengapa Tuhan harus bekerja begitu caranya. Tapi Tuhan menjawab, seperti langit di atas tidak terukur, seperti dasar bumi tidak terselidiki, demikianlah Tuhan tidak akan menolak segala keturunan Israel, walaupun bagaimanapun dosa-dosa kakek moyangnya dulu. Dan mungkin sewaktu Tuhan menyampaikan nubuat ini, juga masih ada yang berdosa, belum bertobat. Tapi kasih Tuhan tidak dihalangi oleh kenakalan-kenakalan umat Israel, umat Yehuda tersebut. Itulah kebesaran Tuhan kita.
Apa yang dapat kita pelajari dari teks ini tentu saja adalah bahwa kita tidak perlu menjauh dari Tuhan. Kalaupun dunia ini sangat berat, Tuhan mengingat janjinya. Janji pertama telah dijalankannya untuk kita adalah sebagai generasi baru dari umat perjanjiannya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk tujuan itu, untuk mengikat perjanjian yang baru kepada umat manusia yang menyambut Tuhan Yesus Kristus. Dan memang Tuhan akan menghukum orang-orang yang menolak Tuhan dalam kasih-Nya tersebut. Ya, kalau amarah Tuhan itu bisa kita tolak, tapi kalau kita menolak kasih Tuhan, hukumannya akan 2 kali lipat beratnya. Jadi harus kita renungkan ya, bahwa tawaran kasih Tuhan kepada kita, jangan kita menolaknya, jangan kita main-main untuk menyambutnya, karena kita akan menjadi manusia yang luar biasa kalau kita kesambut kasih Tuhan tersebut. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kita manusia yang beraneka latar belakang kehidupan, latar belakang budaya, dan latar belakang suku, dipersatukan di dalam iman kepada Yesus Kristus, harus bisa menyatu, harus bisa bekerja sama, harus bisa topang menopang untuk membangun kehidupan itu. Untuk apa kita mengikut Yesus kalau memang kita tidak bersama-sama membangun kehidupan yang pernah hilang dari sejarah bangsa kita, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul seperti didambakan Tuhan, manusia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan itu sebenarnya yang kita akan raih berdasarkan kesetiaan kita juga bernegara, karena negara kita adalah diyakini sebagai yang didirikan oleh Tuhan kita. Jadi kita umat Kristiani yang terdiri dari berbagai sekte, berbagai ras, berbagai latar belakang teologi, dan banyak lagi keanekaragaman kita, semuanya harus kita sadari bahwa semuanya kita dikasihi Tuhan, sama-sama dikasihi Tuhan. Semuanya adalah umat pilihan Tuhan, semuanya ada yang diselamatkan oleh Tuhan, dan tidak ada yang lebih dikasihi atau kurang dikasihi, semuanya sama-sama dikasihi. Dan oleh karena itu kita harus mau sama-sama menunjukkan diri sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, membangun bersama kehidupan bergereja, membangun bersama kehidupan bernegara, membangun bersama kehidupan bermasyarakat, membangun bersama kehidupan berekonomi, sehingga pemulihan dapat kita alami dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua umat Tuhan yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ketiga, perjuangan kita itu harus sepanjang waktu. Karena Tuhan mengasihi kita sepanjang waktu, maka kasih Tuhan itu harus kita sambut sepanjang waktu. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang tidak mengasihi Tuhan. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang tidak menunaikan tugas-tugas kita yang telah diikat Tuhan dalam perjanjian yang baru yang diberikannya kepada kita dalam Yesus Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang selamat dan juga mengajak dunia ini semua untuk selamat. Perjuangan kita adalah
untuk menegakkan kerajaan surgawi di bumi sebelum kita masuk kerajaan surgawi di surga nantinya. Karena kalau kita berjuang menegakkan kerajaan surgawi di bumi yang didirikan oleh Yesus Kristus, dunia pasti akan berbahagia dan luar biasa. Mari mulai kehidupan bersama kita tanpa memandang sekte, memandang dari gereja mana, tanpa memandang marga apa, atau semuanya dapat mempersatukan diri dalam kehidupan yang diaturkan oleh Tuhan dan juga dalam lingkungan atau daerah yang dianugerahkan Tuhan untuk kita tempati. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau memberikan keadilan kepada kami, yaitu keadilan yang membebaskan dan menyelamatkan kami, sehingga kami Kau berikan kesempatan untuk membangun kehidupan ini secara bersama-sama. Tolonglah kami untuk mewujudkannya sebagai pertanda bahwa kami adalah pengikut-Mu yang setia, dan penebusan-Mu dan penyelamatan-Mu terhadap kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, sampai sekarang negara kami bisa berjalan dengan baik, tetapi kami cemas dan was-was sekarang bagaimana selanjutnya apabila ada usaha-usaha orang untuk mengganggu negara kami melalui impeachment, melalui angket, melalui ketidaksahan daripada hasil pemilu katanya. Tuhan berikan ketabahan dan kesabaran kepada para pemimpin kami yang jujur dan adil, sehingga tidak ada kekerasan-kekerasan yang terjadi di negara kami. Tuhan, kami mohon bersihkan hati bangsa kami dari dendam, bersihkan hati bangsa kami dari perilaku yang ingin menjahati orang lain. Berkatilah bangsa kami Tuhan, dan lindungi perjalanan bangsa kami untuk 5 tahun mendatang juga. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan kabulkan di dalam Yesus. Amin.